Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman, kakang dan teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Gimana kabar antum semuanya, sehat? Masya Allah. Ngaji sore hari ini ada sedikit berbeda ya. Kalau biasanya snacknya risol, sekarang antum tinggal pilih aja, silakan. Bayar sendiri tadi. Kalau biasanya cari keroket, sekarang silakan pilih saja, tapi bayar sendiri. Masya Allah. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kesempatan kita untuk duduk bermajlis di sini, menuntut ilmu, menambah perbekalan. Karena kita paham bahwa sejatinya hidup ini adalah perjalanan tentang waktu, dan suatu saat nanti kita akan pulang. Dan tidak ada bekal yang paling mencukupi kita nanti kecuali bekal ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudwah hasanah kita, pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini acara apa sih Ustaz? Sebenarnya acara ini dalam rangka mengaplikasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah dimanapun kamu berada. Bukan hanya di masjid saja kita bertakwa, bukan hanya di majelis ilmu saja kita bertakwa, tapi di setiap tempat kita dituntut untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu tempat yang hari ini dihadiri teman-teman adalah satu pusat perbelanjaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, ahabbul ardi ilallahi masajiduha wa abghadul ardi ilallahi aswaquha. Kalau teman-teman pengen tahu bumi yang paling Allah cintai itu mana, itu masjid. Sedangkan bumi yang paling tidak disenangi Allah adalah, maaf saya katakan, tempat ini, pasar, tempat perbelanjaan. Tetapi walau Nabi mengatakan demikian, tapi Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi penguasa di pasar-pasar. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu titik beliau memperingati kita agar hati-hati di tempat yang namanya pasar, tapi di lain sisi Rasul memotivasi sendiri untuk kita menguasai pasar-pasar. Bahkan kita tidak jumpai ketika Nabi masuk ke Madinah, beliau dirikan satu pasar yang menggeser perekonomian Yahudi ketika itu bernama Pasar Nabawi. Subhanallah. Jadi itu satu. Yang kedua, mungkin kalau berbicara apakah ini tentang peringatan Maulid dan lain sebagainya, saya tegaskan di sini, saya termasuk orang yang tidak memperingati Maulidan. Biar teman-teman nggak banyak nanya gitu dan lain sebagainya. Yang kedua, memang Maulid itu ikhtilaf di antara para ulama. Jadi ikhtilaf yang mu'tabarah. Ulama-ulama mutaakhirin, dan salah satu di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu beliau membolehkan dengan catatan di dalamnya bukan terdapat kemaksiatan. Karena banyak hari ini banyak praktek yang dilakukan mengaku cinta sama Nabi, tapi maaf betul, isinya malah bisa sesuatu yang tidak disenangi Nabi. Joget-jogetan, dugem, remik, buat pepatungan, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ini yang perlu kita pahami, bahwa jangan sampai kita dibutakan dengan mengaku cinta kepada Nabi, tapi apa yang dilakukan malah menyelisihi Nabi. Karena orang yang mencintai tidak akan pernah berbuat menyelisihi dengan orang yang dicintai. Semoga penjelasan ini untuk bisa ambil kesimpulannya. Nah teman-teman yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, karena judul kajian kita ini Nabi sang inspirator nih. Saya teringat ada satu petinju dunia kelas berat itu namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu sebelum besar kemudian menjadi raja tinju, dia tuh terinspirasi dengan satu tokoh petinju yang beliau ngefans banget di usia belasan tahun, namanya Muhammad Ali. Jika Mike Tyson terinspirasi dengan Muhammad Ali, akhirnya menjelma menjadi seorang petinju yang luar biasa. Walau saya tidak membenarkan tinju ya, artinya dia bersemangat luar biasa.
Nah, begitulah kurang lebih tidak ada orang yang terlahir hebat di dunia ini itu kecuali inspirasinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sumber inspirasi, teman-teman. Bahkan di antara puncak kenikmatan kita beragama Islam, ketika Allah kasih role model, satu contoh yang apik, contoh yang baik. Andai saja beragama ini tanpa role model, bingung kita akan beragama. Tapi kerennya Nabi kita itu Allah menjadikan Nabi sebagai role model, sebagai suri tauladan yang maaf, bukan hanya manusia yang memuji itu, tetapi Allah pun memujinya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu kerennya Nabi kita. Maka Nabi menginspirasi banyak orang sebagai orang yang membawa kebaikan. Tidaklah sahabat yang lahir kecuali sahabat terbaik, tabi'in terbaik, tabi'un terbaik. Bahkan tidaklah kaum muslimin pernah berkuasa 1000 tahun lamanya di dunia ini itu kecuali inspirasinya adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya teringat kalau sudah ngomongin inspirasi, sang inspirator, maka tidak akan jauh-jauh dari pembahasan tentang cinta. Tentang cinta. Karena kalau orang bilang cinta itu buta dan tuli, memang benar adanya. Sebab jika cinta itu jatuh di hati orang yang beriman, yang tumbuh adalah ketaatan. Kalau cinta itu jatuh di hati orang-orang yang tidak beriman, yang tumbuh adalah kemaksiatan. Itulah mengapa kecintaan itu penting. Cinta itu ibarat kendaraan yang apabila kita naiki, dia akan menghantarkan kepada siapa kita mencintai. Maka satu ketika Rasulullah SAW pernah datang, teman-teman, didatangi seseorang. Orang itu tanya gini, ya Rasul, mata sa'at? Ya Rasulullah, kapan sih terjadinya kiamat? Kata Rasulullah balik nanya, kata Rasulullah, ma'adat jari sa'at. Ngomong-ngomong kiamat, emang kamu apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Maka Rasul mengatakan, ketika bertanya demikian, orang itu bingung. Kata orang tersebut, tidak ada yang saya persiapkan ya Rasulullah kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba antum tahu apa jawaban Rasulullah ketika berbicara kalimat seperti ini? Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi itulah mengapa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita latah menjadi generasi yang mudah mencintai. Karena biasanya efek daripada orang mencintai dua efeknya, buta sama tuli. Orang cinta itu buta dan tuli. Makanya tak peduli orang mengatakan keburukan tentang orang yang dia cintai, pastinya dia tetap selalu ada di hati, bilangnya gitu. Betapa orang banyak menjelek-jelekan orang yang dicintai, ketika dia sudah jatuh cinta, dia nggak pernah peduli. Maka hati-hati dalam mencintai. Perkataan indah seorang bernama Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Sesungguhnya kata beliau, kadar cinta itu tidak diukur dari seberapa besar kita mencintai, tetapi kadar cinta itu diukur seberapa besar kita dicintai. Bolehlah teman-teman sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, apa rasanya jika seseorang itu tidak mencintai kita? Bolehlah ibu-ibu, tete-tete yang di belakang sayang banget sama suaminya. Pertanyaan saya, kira-kira suaminya sayang nggak sama ibu-ibu? Atau teteh yang peduli banget? Ya, ada teteh-teteh yang belum halal tapi udah care banget sama seseorang gitu. Jangan lupa sarapan sebelum kerja di Transmart. Hati-hati bawa motornya, banyak debu di lingkar selatan kan, gitu. Jangan lupa pakai maskernya gitu. Dengan polosnya laki-laki itu jawab, ya teteh juga jangan lupa kalau kita itu cuma teman biasa gitu. Kira-kira sakit nggak kalau jawabnya kayak gitu? Sakit ya? Sakit. Itulah mengapa penting untuk mengukur kadar cinta. Jangan sampai kita besar mencintai tapi kita tidak dicintai. Sama ketika kita berbicara Nabi kita ketika kita disebut nama Rasul menangis, luluh air mata kita, berdetak jantung kita. Cinta kakang sama Nabi? Cinta. Pertanyaannya, Nabi cinta nggak sama kita? Tiap tahun kita seremonial. Pertanyaannya, apakah Nabi sayang dengan kita? Karena banyak orang ini yang maaf, cintanya itu palsu. Cintanya itu palsu. Banyak umat hari ini yang cintanya palsu, yang sering sekali berbicara tentang cinta kepada Nabi, bangga dengan agama ini, tapi sejatinya hanya kamuflase doang. Karena ciri-ciri orang yang cinta adalah senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai oleh orang yang dicintai.
Contoh, saya sayang sama istri saya berupaya untuk membuat dia bahagia. Maka hal-hal yang menyenangkan dia, aku lakukan, anak lakukan. Entah dari membawa makanan, bersikap lembut, dan lain sebagainya, ingin menunjukkan bukti cinta. Sama ketika teman-teman suka sama seseorang pun berupaya melakukan sesuatu yang dicintai, bukan diselisihi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan ada 4 hak Nabi atas kita sebagai umatnya. 4 hak Nabi atas umatnya. Hukukun Nabi ala ummati. Ustaz, apa aja tuh hak Nabi atas kita? 1, hak Nabi atas kita selaku umatnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Poin yang pertama, kalau kita memang jujur mencintai Nabi, kita sadar mengucapkan kalimat syahadat, ternyata poin yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita dituntut untuk membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Teman-teman percaya sama Al-Quran? Teman-teman percaya sama hadis? Maka bentuk kepercayaannya adalah membenarkan apa yang Rasul kabarkan. Karena banyak orang hari ini ketika Nabi menyampaikan malah diteliti dulu, bukan diimani. Emang bener nggak boleh makan tangan kiri kan gitu tuh? Emang kalau makan kiri kenapa kotor? Kotor kan bisa cuci tangan. Nggak apa-apa kali, padahal Nabi udah bilang, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bisimal. Jangan makan pakai tangan kiri, karena makan tangan kiri tata cara setan makan. Kebetulan tempat makan nih banyak. Hal-hal yang remeh kayak gitu. Wah, kan udah bersih tangannya, nggak butuh tangan kanan. Ada di zaman Nabi orang yang ngeyel banget kayak gini ada. Bahkan Nabi pernah mengingatkan kalau kita bangun dari tidur kita, kata Nabi, cuci tangan dulu sebelum menyentuh bejana, apalagi nyentuh makanan. Karena kata Nabi, kita nggak pernah tahu semalam itu tangan kita bermalam di mana. Apakah bermalam di lembah yang hitam gelap gulita, atau maaf di tempat-tempat yang kotor tangan kita bermalam. Nabi bilang gitu. Orang itu ngeyel. Dengan izin Allah besok harinya Allah berikan kabar duka buat orang tersebut, tangannya nancep di bagian dubur. Astagfirullah. Karena ngeyel ngomongin Nabi. Maka yang pertama bukti cinta kita sama Nabi, tasdiqu fima akhbar. Contoh, hadis berkaitan tentang lalat. Ketika lalat hinggap di makanan kemudian terjatuh, kata Nabi, masukkanlah semuanya, karena di bagian salah satu sayapnya itu ada syifa, ada obatnya. Kata Rasul, ngeyel nggak mau, dibuang, akhirnya mubazir. Apalagi Nabi bilang kalau cari cowok, cari cewek yang ada agamanya. Ngeyel, kayaknya ganteng doang. Gila udah dinikahin, aku malas Ustaz kalau sama dapat cowok yang alim itu kayaknya kurang, adrenalin aku kurang terasa Ustaz. Aku butuh cowok yang bad boy, fuck boy gitu tuh. Kayaknya menantang banget. Belum tahu rasanya diduain kayak gimana. Nggak usah ngomong sama Nabi mah. Nabi paling tahu yang terbaik buat kita. Nabi atur semua ini atas izin Allah karena Nabi sayang sama kita. Maka cukup tasdiqu fima akhbar. Yang pertama poinnya, gimana ketika Nabi ngomong kita imani. Ya, jangan kita selisihi. Contoh, teman-teman pernah dengar kisahnya seorang perempuan namanya Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini, maaf, jandanya jadi jandanya aja tuh, cowok itu waiting list loh. Ya Allah, Pak Ustaz, yang perawan aja nggak ada yang ngelamar katanya gitu. Ini jandanya aja waiting list loh, bayangkan. Dilamar sama Abu Jaham, dilamar sama sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika datang kepada Rasulullah, kata Rasul, kenapa? Saya ditalak 3 ya Rasul sama suami aku. Kata Nabi, jangan nikah dulu ya sampai kamu datang kepadaku, kata Rasulullah. Siap ya Rasul. Maka ketika sudah masa idah selesai, dia datang kepada Rasulullah SAW. Nabi nanya, sudah selesai masa idahnya? Sudah. Ada yang melamar? Ada. Berapa? 2 orang. Oh, 2 orang. Siapa namanya? Abu Jahal. Yang satu lagi Muawiyah. Rasul menasehati. Yang pertama nih Abu Jahal ini laki-laki tajir nih, orang ini kaya, kata Rasulullah. Dia juga bagus, kata Rasul. Cuma satu kekurangannya. Apa ya Rasul? Ringan tangan orang. Yang kedua, pilihan yang kedua namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasul, ini orangnya ganteng, bagus, amalnya juga bagus, agamanya. Cuma satu minusnya, triknya satu nih. Apa? Miskin, nggak punya harta. Rasul tidak menganjurkan nikah sama Abu Jaham. Rasul juga tidak menganjurkan nikah kepada Muawiyah. Tetapi Nabi ngasih solusi yang ketiga.
Solusi yang ketiga, kalau dilihat dari sisi mata perempuan, pasti nggak logis. Apa? Rasul malah memajukan kandidatnya namanya Usamah bin Zaid. Sampai-sampai Fatimah ngangkat tangan gini, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid, kok pilihannya Usamah bin Zaid gitu? Kenapa Usamah bin Zaid? Harusnya kan dari awal kan tadi baik, tadi kaya cuma ringan tangan. Yang kedua baik ganteng tapi miskin. Harusnya yang ketiga itu ganteng, kaya, bagus agamanya, betul nggak? Tapi Nabi ngasih yang ketiga, malah Nabi ngasih Usamah bin Zaid. Cewek itu angkat tangan, saya bilang, ya Rasulullah. Fatimah binti Qais mengatakan, Usamah bin Zaid ya Rasul. Karena Usamah bin Zaid itu secara fisiknya itu nggak ganteng. Keturunannya Zaid bin Harithah nikah sama seorang janda kebangsaan Ethiopia, cewek Afrika, lahir udah jelas lah bentuk fisiknya kayak gimana. Kata beliau, maksud sih pilihannya ini. Tapi karena Nabi yang mengabarkan dia mengimani, Fatimah binti Qais mempersaksikan dirinya bahwa berakhir keluarganya dengan bahagia. Masa sih Ustaz? Ya, karena Usamah bin Zaid terpilih oleh Allah salah satu komandan paling muda dalam sejarah yang memimpin pasukan di usia 17 tahun. Subhanallah. Tuh, kalau pilihan Allah, pilihan Rasulnya, sudah tasdik saja. Diimani, dibenarkan, gak usah muter-muter. Karena kalau janji cowok-cowok yang di depan ini, termasuk anak juga di depan, itu bisa bohong. Kalau janjinya Allah dan Rasulnya gak mungkin bohong. Sudah, dari sekarang teteh, cari yang pasti-pasti, jangan yang mungkin-mungkin. Karena tidak semua kemungkinan jadi kepastian. Siap cari yang pasti? Makanya datang yang lama udah yang terima aja gitu, daripada yang ngarepin nanti aja aku lagi fokus kerja di Transmart dulu, bohong kayak gitu biasanya. Yang kedua, selain tasdiqu fi ma akhbar, yang kedua ta'atuhu fi ma amar. Jadi haknya Nabi atas kita adalah mentaati Nabi apa yang Nabi perintahkan untuk kita. Karena tidak mungkin apa yang Nabi perintahkan kecuali kebaikan. Udah gitu aja. Mau contoh lagi? Oke. Contohnya ada seorang laki-laki ketika itu ya bergelar namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Insyaallah nih buat teman-teman di depan nanti kita akan hibur dengan kisah Julaibib ini insyaallah. Julaibib ini teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan laki-laki yang mapan dan juga rupawan, ya ganteng ya kaya, jauh dari itu. Bahkan ketika Julaibib itu ditanya, ya Julaibib kamu bersama siapa, kata Rasul. Dengan pedenya Julaibib mengatakan, bersama Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Kata Rasul, enggak, maksudnya kamu udah nikah apa belum gitu. Jadi teman-teman gak usah sok-sokan ya ketika ditanya, gimana ada pasangan bersama Allah dan Rasulnya Ustaz gitu. Ketika ditanya dengan siapa, katanya dengan Allah dan Rasulnya, enggak mau nikah gitu. Ya nikah dengan siapa ya Rasulullah, aku tuh laki-laki yang tidak mapan dan juga tidak rupawan. Kata beliau, mau kamu nikah? Ya mau ya Rasul. Maka Rasulullah memerintahkan sekretarisnya untuk menuliskan surat, kemudian surat tersebut dikirim, dikasih ke Julaibib. Kata Rasulullah, datangi ke Fulan bin Fulan, dia punya anak gadis cantik dan salehah. Berangkat Julaibib. Karena orang besar nih tamunya banyak, Julaibib nunggu gitu. Sampai selesai tamunya keluar, Julaibib masuk. Ami, paman, ini ada surat dari Rasulullah. Dibaca sama sahabat tersebut, terdiam sahabat tersebut. Anaknya bilang dari dalam rumah, Abi, kok ada tamu kok ngobrolnya di luar, suruh masuk tamunya. Nah, kamu tahu nggak yang datang itu siapa? Si cewek ngomong, Julaibib. Tahu nggak dia datang ke sini mau ngapain? Mau ngapain, Bi? Mau ngelamar kamu. Itu tiba-tiba kata orang Cilegon, nangis kejar tau nggak? Nangis cewek tersebut. Kayak nggak ada cowok lagi yang lebih pantas buat aku, Bi, katanya. Maka ketika Julaibib mendengar tangisan perempuan tadi, Julaibib terdiam. Kayak kalau perasaan jadi Julaibib gimana gitu ya. Julaibib terdiam sampai akhirnya sang bapak bilang, Julaibib, tahu kan jawaban anak saya gimana? Ya tahu, kata Julaibib. Sampaikan salam maaf saya kepada Rasulullah. Ketika anak perempuan tadi tahu bahwa itu utusan Nabi, air matanya disekat dengan keimanan. Amarahnya meredam karena ketakwaannya. Maka perempuan tadi bilang, ya Abi, kok ada nyebut-nyebut Rasulullah? Iya, itu utusannya Rasulullah yang menikahimu. Ya Abi, kalau sudah Nabi yang ngasih keputusan, nikahin aku dengannya, Abi. Nikahin aku gak peduli.
Aku yakin pilihannya, perintahnya Rasulullah itu ketaatan itu kebaikan di kanan aku. Maka ketika itu perempuan itu berubah pikiran, mengatakan nikahin aku aja sama laki-laki tersebut. Aku tak peduli dengan paras wajahnya. Yang kuinginkan adalah keridhoannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu persiapan mau menikah, Julaibib begitu girang. Rasul bertanya, ya Julaibib, gimana hasilnya? Julaibib langsung sujud syukur di Masjid Nabawi. Ya Rasul, saya diterima lamarannya. Sekarang gimana? Ada modal nikah? Enggak ada. Sama kayak cowok-cowok hari ini. Ustaz pengen nikah, Ustaz aduh nggak kuat. Ada modal? Enggak ada, Ustaz. Ternyata Julaibib nggak punya modal. Kata Rasulullah, datanglah kamu ke Abu Bakar, datanglah ke Utsman. Ini orang-orang kaya nih, para pembisnis. Maka ketika itu datang dikasih modal, balik lagi ke Masjid Nabawi. Para sahabat sibuk lagi mempersiapkan prepare tuh mau melakukan satu peperangan. Julaibib bertanya. Kata Julaibib, ini orang ngumpul-ngumpul lagi ngapain? Ini mau persiapan berjihad, berperang besok hari. Wah, masa saya ketinggalan? Besok malam kamu nikah. Apa yang kamu tunggu-tunggu tiba waktunya? Kenapa kamu mau ikut perang? Enggak? Malu rasanya saya kalau tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh mahar yang diberikan oleh Abu Bakar, Utsman, dibelikan kuda dan peralatan perang. Kemudian Julaibib bersiap-siap perang dengan izin Allah. Julaibib pun mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu membuat bait-bait syair yang indah. Di antara syairnya adalah, ya Allah ya Rabb, jika Julaibib calon ya Allah ya Rabb, jika Julaibib sudah meninggal dunia sebagai syuhada, ya Allah jadikan dia suamiku. Kalau tidak di dunia, jadikan suamiku di akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa. Yang saya tanyakan, di belakang ini ada nggak wanita itu? Bukan tuh yang jawab yang kenceng, yang di depan nggak ada Pak Ustaz. Saya tanya, perempuan-perempuan model-model di zaman Nabi tadi ada nggak sih di belakang itu? Kalau Julaibib pasti ada di sini. Banyak, kalau Julaibib banyak di sini insyaallah. Yang saya tanyakan, perempuan di belakang sana ada nggak kayak zamannya Nabi itu, ada nggak? Aku sih logis banget Ustaz, aku bukan matre, aku butuh harta kan. Jadi salah kalau nikahnya sama ikhwan, ada mesin ATM, nikahin tuh mesin ATM tuh. Ya, ta'atul fi ma'am. Karena teman-teman gini, maksudnya gini, Anda pengen ngajak teman-teman yang ahwat untuk berpikir. Di antara laki-laki yang ditolak oleh Fatimah binti Qais itu, ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang nyangka kalau kalau Muawiyah bin Abi Sufyan yang Nabi sebut dia baik cuma kere gitu. Siapa sangka kalau Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya jadi orang kaya karena pemimpin Daulah Umayyah. Khulafaur Rasyidin tumbang, yang naik adalah Daulah Umayyah. Pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan, satu laki-laki yang dulu ditolak gara-gara miskin. Makanya teteh, kalau ada laki-laki soleh datang kepada antum kurang harta, jangan ditolak, terima. Karena kalau dia kaya, seleranya bukan teteh-teteh, ibu-ibu di seleranya. Maka kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu laki-laki itu masa depannya kayak gimana. Yang penting Rasul perintahkan fadfar bidati diniha. Kata Rasulullah, pilih yang ada agamanya. Taribat yada, maka kamu akan selamat. Jadi poinnya tuh cuma agama gitu. Poinnya cuma agama. Kalau memang benar pernikahan itu bahagia dengan hanya sekedar kaya, nggak sedikit orang kaya yang akhirnya bercerai. Tampan dan cantik, tidak sedikit orang yang modal tampang, cantik akhirnya bercerai. Tapi fadfar bidati diniha, pilih yang ada agamanya. Taribat yada. Maka poin yang kedua itu cukup menjadi pecutan buat kita, bukti cinta kita kepada Nabi. Satu, mengimani apa yang Rasul kabarkan. Yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Yang ketiga, ya, wa ijtinab ma naha anhu wa zajar. Jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jauhi. Kata Nabi jangan zina, jangan dizina. Kata Nabi jangan pacaran, jangan pacaran. Kata Nabi jangan berdua-duaan, jangan berdua-duaan. Tidaklah Nabi larang, asasnya bukan karena kebencian, karena Nabi saking sayang sama kita. Tapi anehnya umatnya yang nggak tahu disayang gitu. Sampai satu ketika bukti sayang Nabi itu ketika Nabi bilang gini, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku tuh rindu banget sama saudara-saudaraku. Sahabat nyeletuk. Kata sahabat, bukankah kami ini adalah saudara-saudaraku ya Rasulullah? La bal antum ashabi. Kalian semua itu bukan saudara, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa yang disebut dengan saudara-saudaranya Nabi? Nabi bilang, orang yang beriman kepadaku namun belum pernah berjumpa denganku. Itu jadi Nabi merindukan kita.
Tapi kita yang nggak merindukan Nabi dengan cara banyak bermaksiat, dengan tidak taat perintah Rasulullah, gara-gara keterlimpahan dunia yang ada di hadapan mata ini, sering sekali orang menjual agamanya. Karena sedikit hiburan yang menyenangkan hati, belum tentu menyenangkan. Banyak orang yang mengorbankan agamanya. Padahal demi Allah, ketika Rasul mengatakan yatsba'ul maita thalathatun, mayit kita itu akan diikuti hanya 3 hal, teman-teman sekalian. Pertama hartanya, kemudian keluarganya, yang ketiga amalnya. Nabi dengan tegas mengatakan fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang 2 hal yang banyak banget kita korbankan. Yang banyak kita berjuang. Apa 2 hal tersebut? Pertama, yang kita perjuangkan adalah keluarga. Kita nih teman-teman yang kerja di transportnya, anak yakin pergi pagi, pulang malam, cuma berharap ketika pulang disenyumi oleh anaknya, oleh istrinya, oleh saudaranya. Yang kedua, kita sibuk. Dunia ini yang begitu cepat ini berlalu ini, kita sibuk menata istana. Padahal kita tahu, semegah apapun istana yang kita bangun di dunia ini, pasti kita akan tinggalkan. Tapi kita tidak sadar bahwa tempat tinggal kita di sisi Allah kita hancurkan. Padahal kembali adalah sesuatu yang pasti. Kembali itu sesuatu yang pasti. Maka ternyata yang paling setia menemani kita adalah amal kita yang banyak kita sia-siakan. Kita pikir muda abadi. Kita pikir semuanya abadi. Nggak ada yang abadi. Semua ini semu. Itulah kenapa Rasul mengingatkan bahwa yang 2 pasti pulang. Harta kita dan juga keluarga kita. Yang setia stay dengan kita yang di samping kita, itu amal kita yang sering sekali kita lupakan. Maka kalau sudah Nabi larang, tidak perlu didiskon, tidak perlu ditawar, cukup Nabi larang kita tinggalkan. Dan yang terakhir, wa an la ya'budallaha illa bima syaa. Janganlah kita mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang diajarkan Nabi kita, yang disyariatkan Nabi kita. Karena tujuannya tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi kita. Contoh nih ya, ada 3 orang datang nih ke istri Nabi, dia tanya ke istri Nabi tentang ibadahnya Nabi. Wah, kagum-kagum. Nabi itu teman-teman ya, sekilas kita belajar tentang biografi singkat Nabi ya. Nabi itu siklus harian Nabi. Nabi ba'da Isya itu langsung tidur. Kalau tidak ada urusan buat umat, urusan besar, Nabi langsung tidur. Begadang bukan sunnahnya Nabi. Kalau tanpa udzur yang syar'i. Mengapa? Nabi tidur di awal malam agar Nabi bisa bangun di tengah malam. Maka Nabi kadang bangun di jam 12, kadang di jam 2, lebih banyak Nabi di sepertiga malam Nabi bangun. Nabi menghabiskan malam Nabi dengan 3 hal. Tilawatil Quran, tahajud, istighfar. Itu yang dilakukan Nabi. Sampai akhirnya tidur sebentar, lanjut lagi sholat subuh. Ba'da sholat subuh beliau menyampaikan nasihat kepada sahabat, diam zikir. Kemudian sholat suruh, beliau datang ke istri-istrinya, balik lagi ke masjid untuk kajian duha. Rutinitas Nabi seperti itu, kecuali beliau safar atau beliau berjihad. Dan Nabi kalau sholat malam itu teman-teman, 1 rakaat Nabi itu dilahap habis Al-Baqarah 2,5 juz, 25 lembar, ditambah surah Al-Imran, nambah lagi, baru di ujung surah Al-Imran beliau baru ruku. Dan rukunya beliau sama kayak sujud beliau. Sujud beliau sama kayak ruku beliau. Makanya beliau sampai pecah-pecah kaki beliau sampai pecah, sampai istrinya menangis. Ya, kalau bahasa kita mah, sayang, bukankah kau ibadah sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang bersama? Kenapa kau ibadah sekeras itu? Lihat teman-teman jawaban Nabi, kata Nabi, afala akuna abdan syakur. Salah gitu kalau aku ingin menjadi pribadi yang bersyukur. Bayangkan Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja, ibadahnya sekuat itu Nabi ibadah. Makanya datang 3 laki-laki nanya ke istri-istri Nabi, 3 laki-laki itu ngambil kesimpulan gini, kalau Nabi aja yang sudah dijamin surga ibadahnya keras kayak gitu, apalah saya? Maka saya berjanji, kata laki-laki tersebut, aku gak mau nikahin perempuan, aku pengen fokus ibadah aja. 2, aku pengen sholat dan aku gak mau istirahat. 3, aku ingin puasa, aku gak mau berbuka. 3 orang ini berjanji untuk menyaingi Nabi. Apakah Nabi senang dengan perilaku orang 3 tadi, teman-teman? Enggak. Nabi malah datang, Nabi marah sambil Nabi bilang gini, antumul ladzina kuntum kada wa kada. Kamu yang bilang enggak mau nikahin perempuan, kamu yang pengen puasa enggak mau buka, kamu yang pengen sholat enggak mau istirahat. Aku, kata Nabi, yang paling takut sama Allah. Aku
yang paling takwa sama Allah. Aku menikahi beberapa perempuan, aku sholat, aku juga istirahat, aku puasa, aku juga berbuka. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapapun yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku, kata Rasulullah SAW. Jadi tugas kita cuma ikuti Nabi, udah gitu aja. Walau kita paham selamanya kita tidak akan bisa menyaingi Nabi, karena tugas kita bukan menyaingi Nabi. Gak mungkin nyanyi Nabi. Tugas kita hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka teman-temannya dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Nabi kita, sang inspirator dunia. Dengannya kita mengenal bahwa dunia ini sementara. Dengannya kita mengenal bahwa akhirat yang kita takuti gerbang pertamanya adalah kematian, itu pasti tiba. Maka dengan sedih saya sampaikan ke teman-teman yang dimulakan oleh Allah, sebegitu mulianya Nabi kita ini teman-teman. Tapi ingat, orang mulia ini juga ternyata bisa wafat. Orang mulia ini ternyata sudah pergi meninggalkan kita. Anas bin Malik pernah mengatakan, tidak ada, kata Anas bin Malik, Madinah paling indah kecuali Madinah pertama kali dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh tidak ada Madinah paling menyedihkan, mendung, penuh tetes air mata kecuali Madinah ditinggalkan oleh manusia mulia bernama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Rahiqul Maktum, Syekh Syaifur Rahman Mubarak Furi menjelaskan detik-detik terakhir meninggal dunia Nabi. Allahu Akbar. Nabi di waktu Isa sudah tidak bisa. Beliau dipapah. Sholat itu dipapah tidak bisa. Maka yang memimpin sholat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi masuk sholat subuh, Abu Bakar As-Siddiq terasa udah di soft imam. Ketika beliau ingin memulai takbiratul ihram, jendela rumah Rasulullah terbuka. Rasul melihat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, alhamdulillah, Nabi sehat, Nabi bisa memimpin sholat. Nabi ngangkat tangan, bertanda, lanjutin aja sholatnya, aku nggak bisa imam. Maka di waktu duha, istri-istri Nabi berkumpul di rumah Ibunda Aisyah. Para sahabat duduk murung sambil berupaya menunggu kabar apa yang terjadi dengan nabinya. Maka teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia mulia ini tepat hari Senin di waktu duha. Sama di mana Nabi hari ini dilahirkan di hari Senin di waktu duha. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada putri yang paling beliau cintai bernama Ibunda Fatimah Zahra. Ibunda Fatimah mendekatkan telinganya ke Rasulullah, sebab Rasul sudah tidak bisa ngomong teman-teman, berat nafas beliau, sesak beliau. Beliau dibasuhi wajahnya dengan air, sebelumnya diminta disiwaki oleh putranya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Rasulullah terdiam, kemudian Rasul dengan payahnya nafasnya Rasul memanggil Fatimah. Fatimah dengan derai air mata menempelkan telinganya ke telinga, ke mulut lisan manusia paling mulia. Bahkan seorang Urwah ibnu Mas'ud ketika zaman musyrik, utusan orang Quraisy, beliau nego dengan Rasulullah di zaman Hudaybiyah. Orang musyrik ini pernah mengatakan kalimat gini, sungguh tidak ada pernah saya lihat manusia yang lebih ditaati daripada Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad itu meludah, tidak akan pernah ludahnya jatuh ke tanah kecuali para sahabat merebutkan ludahnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah mengambil air wudhu, sungguh sahabatnya siap berantem hanya untuk merebutkan bekas air wudhunya Rasulullah SAW. Ketika Rasul memerintahkan, Muhammad merintahkan, semuanya taat. Bahkan di antara sahabat ketika berbicara dengan Nabi tidak ada yang berani melihat wajahnya Rasulullah. Dia tunduk ta'lim sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi. Orang ini bukan orang sembarangan. Kayak Urwah bin Mas'ud mengatakan, ini bukan, saya pernah ke Kisra, saya pernah ke Raja Najasyi, tapi saya tidak pernah melihat orang yang lebih ditaati daripada Muhammad. Maka sahabat ketika itu dia menunggu. Rasulullah berbisik kepada Ibunda Fatimah. Kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, semoga tidak ada rasa sakit setelah ini untuk ibu. Ibunda Fatimah menangis, teman-teman. Tahu bahwa abinya, nabinya, rasulnya, kekasihnya, manusia yang paling beliau cintai sedang menghadapi sakaratul maut. Ini teguran buat kita. Jika Nabi merasakan sakaratul maut, padahal orang ini adalah yang paling mulia, yang paling saleh, yang paling dicintai sama Allah. Kebayang gak kalau kita nanti menghadapi sakaratul maut gimana? Yakinkah kita bisa mudah melewatinya? Yakinkah kita bisa tertawa, terbahak-bahak seperti tempat hiburan ini menghibur? Yakinkah kita bisa tersenyum-senyum di saat ajal menjemput kita? Saat Rasulullah berbisik, ya Fatimah, semoga tidak ada rasa sakit setelah ini ya Fatimah. Ibunda Fatimah pecah air matanya menangis.
tangisan beliau, ditutup dengan senyuman manis Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Ya Fatimah, tahukah kamu di antara karib kerabatku nanti yang akan menyusulku dahulu siapa?" "Siapa, Bi?" "Kamu. Kamu adalah orang yang pertama kali nyusul aku," kata Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah tangannya ke langit, sambil nunjuk ke arah langit, Rasul berdoa, "Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la." Ya Allah, tempatkan aku ke tempat yang paling baik. Tiba-tiba tangan Rasulullah terjatuh. Kalimat istirja pun disebutkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Madinah ketika itu pecah, mendung yang selama ini akhirnya jatuh dengan air mata. Para sahabat menangis, tak terkecuali sahabat yang terkenal dengan gagah berani tangguh bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan cucuran air mata mengatakan, "Siapa yang bilang Nabiku meninggal dunia, saya pukul dengan pedangku. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, saya pukul dengan pedangku." Nabi tidak mengerti. Nabi sedang diangkat ke langit seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Para sahabat tidak ada yang berani menenangkan Umar. Umar seperti bak singa sedang kelaparan. Umar tidak terima Rasulnya meninggal dunia. Tiba-tiba datang sahabat yang paling dicintai Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, "Umar, tenang Umar." "Tidak," kata Umar. Abu Bakar pun masuk. Abu Bakar mencium kening Rasulullah, penutupnya dibuka, dicium keningnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengucapkan kalimat yang menjadikan kita Masya Allah merindukan Nabi kita. "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah." Demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, engkau begitu mewangi walaupun engkau hidup ataupun engkau mati hari ini. Nabi mengeluarkan pancaran wangi yang sangat luar biasa. Ditutup lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq keluar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq pun keluar, tiba-tiba Abu Bakar menegur Umar, "Ya Umar, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata." Siapapun yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullah." Namun siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Umar seketika itu lututnya tidak kuat menahan postur tubuh beliau. Beliau terjatuh sambil menangis tertegukan. "Saya tidak percaya berpisah dengan orang yang paling beliau cintai." Umar pernah ditegur, "Jadikan aku yang paling kau cintai Umar, melebihi kecintaanmu kepada dirimu, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Aku yang paling dicintai," kata Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai nabinya itu lebih dicintai dari siapapun dia mencintai seseorang. Maka kalau memang jujur kita mencintai Nabi kita, mulailah dari sekarang mendengar apa yang dinasihati Nabi kita. Jauhi apa yang dilarang Nabi kita. Jangan-jangan sampai kecintaan ini dusta bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tiba yaumul hisab kita tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian singkat tempat yang semoga Allah muliakan ini, Ana ingin mengajak momentum ini, momentum yang indah menurut Ana pribadi. Karena kalau memang benar-benar kita sungguh-sungguh mencintai Nabi kita, buktikan dari sekarang bahwa kita termasuk orang yang ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang menyelisihi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang membangkang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan memasuki surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bingung, emang ada gitu orang yang enggan masuk surga? Ada, kata Nabi. "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapapun yang mentaati aku, kata Rasulullah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Namun siapa yang menyelisihi perintahku, itulah orang yang enggan masuk surga tersebut. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit nasihat yang kami sampaikan bukan untuk mengajari, bukan untuk menggurui, tapi semata-mata ini nasihat untuk saya pribadi, keluarga. Dan jika memang teman-teman bisa mengambil kebaikan di nasihat ini, jangan sungkan, semoga ini menjadi saksi persaudaraan kita karena Allah. Tapi kalau yang disampaikan saya ini menyelisih kebaikan dan kebenaran, jangan ragu juga untuk tinggalkan. Karena lisan ini mudah berbuat salah. Satu-satunya perkataan yang tidak bisa ditolak hanya perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sang inspirator itu nyata. Termasuk maaf, nah tambahin sedikit saja. Termasuk dalam hal masalah bertijarah, bisnis. Jangan antum anggap Nabi itu hanya bisa zikir, sholat. Nabi adalah pembisnis unggul.
Usia belasan tahun beliau sudah berjualan. 25 tahun sudah menguasai pasar di Syam. Bayangkan Yordania, Syria, Palestina, itu sudah menjadi ekspansi bisnisnya Rasulullah. Ketika Rasul menikahi Khadijah, antum pikir Rasul tidak memiliki apa-apa? Fatal. Rasul memiliki mahar yang sangat istimewa. Bahkan di antara pendapat mengatakan Rasul itu maharnya di antara 25 sampai 30 ekor kambing dikatakan. Itu bukan nominal yang sangat sedikit ya. Jadi jangan dipikir Nabi enggak. Nabi itu berhenti berbisnis di usia berapa? Di usia 40 tahun Nabi berhenti. Kata Rasulullah kepada istri tercintanya Ibunda Khadijah, sudah, main-main kita sudah selesai. Saatnya kita sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah berubah kehidupan Nabi. Semata-mata itu Nabi lakukan hanya untuk fokus untuk menemani umatnya. Bahkan Ibunda Khadijah ini seorang pembisnis dulu. Di antara bisnis beliau adalah mengekspansi kain-kain dilarikan ke Syam. Makanya ketika dinikahi Nabi, kenapa Ibunda Khadijah turun, yang naik memimpin adalah Rasulullah. Karena Rasul sudah biasa memiliki perdagangan dan bisnis tersebut. Masya Allah, itu dalam masalah bisnis. Makanya Nabi pernah memotivasi, ya. Salah satu di antara motivasinya Nabi bilang gini, sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Betul nggak? Saya ulangi, sebaik-baik harta kalau harta itu dipegang oleh orang soleh. Karena kalau tidak dipegang oleh orang yang soleh, harta itu seperti namanya. Dalam bahasa Arab harta itu disebutkan malun, jamaknya amwalun. Kalau kita buka di kamus bahasa Arab, mala itu artinya melenceng. Karena tidak sedikit orang yang lurus ketika nggak punya uang, ketika punya uang melenceng. Ya melenceng, mail namanya melenceng. Maka di antara sahabat-sahabat pun kebanyakan para pembisnis. Salah satu di antara sahabat yang hari ini investasinya masih ada di kota Makkah Madinah, itu namanya sahabat Utsman bin Affan. Bahkan di antara satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah, ada satu nama yang membuat kita terinspirasi. Siapa Ustaz? Namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini teman-teman, pernah ketika itu beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tidak bawa apa-apa. Tidak apa-apa. Biar teman-teman yang ingin memulai bisnis tahu modal utama berbisnis apa? Amanah. Saya ulangi, modal paling utama berbisnis adalah amanah. Silakan tanya sama tutor-tutor atau coach-coach bisnis. Ketika orang mau bisnis tanyanya modal, itu bukan pengusaha katanya. Bukan pengusaha. Belum apa-apa modalnya mana? Modalnya mana? Bukan pengusaha. Karena modal itu sudah diberikan oleh Allah, namanya amanah. Maka Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tidak bawa apa. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz menawarkan, pengen rumah, pengen ini, pengen itu ditawarkan. Tapi Abdurrahman bin Auf cuma minta satu. Kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq, tunjukkan di mana pasar. Ketika beliau membaca situasi pasar Madinah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah, beliau langsung berpikir, dan akhirnya dari emperan hingga akhirnya menjadi saudagar yang kaya. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian, pernah satu ketika sahabat ketika itu gemetaran melihat debu-debu berterbangan, dikira musuh. Siaga, musuh sudah dekat, katanya. Kenapa itu ada debu-debu berterbangan? Kurang lebih ada 700 unta beserta tunggangannya itu datang masuk ke kota Madinah. Ternyata ketika semakin dekat diamati, itu semua kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. 700 unta. Sampai-sampai Ibunda Aisyah mendapatkan kabar dari Rasulullah. Walau hadis ini masih diteliti, artinya diperselisihkan orang ulama. Dengan Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak katanya. Karena saking senangnya hidup di dunia, banyak fasilitas, merangkak nanti masuk surganya. Ketika Abdurrahman bin Auf mendengar itu, Abdurrahman bin Auf langsung menemui Ibunda Aisyah dan bertanya, betul Nabi ngomong kayak gitu? Iya, kata Abdurrahman bin Auf, ya ummahatal mukminin, wahai ibunya orang beriman, saksikanlah, aku sedekahkan semua kafilah dagang itu fi sabilillah. Miskinkah Abdurrahman bin Auf? Tidak. Semakin hari semakin kaya. Abdurrahman bin Auf wafat, dalam buku biografinya disebutkan Abdurrahman bin Auf istrinya 4, anaknya banyak, hartanya sampai butuh orang diongkosin untuk ngebelah emasnya, untuk dipotong-potong, dibagi-bagi gitu. Saking kayanya, subhanallah, dirindukan surga, hidup kaya raya, soleh,
Jadi ikut Nabi makanya. Miskin iya, surga belum tentu merindukan, hidup sengsara, nggak mau sholat, rugi dunia wal akhirah. Ya, jangan sampai. Maka jadi contoh Abdurrahman bin Auf, kalau kaya itu sesuatu yang pasti, miskin juga sesuatu yang pasti. Artinya itu sudah ditakar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti, Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian, itu pernah bingung, kenapa bisnisnya terus-menerus untung gitu. Saya ulangi kalimatnya. Abdurrahman bin Auf itu pernah bingung kenapa bisnisnya selalu untung. Kalau kita kan bingung, selalu rugi. Online shop sudah dicoba, marketing, TikTok, dan belum jam live di TikTok. Nggak ada yang beli. Buktinya gitu kan? Bingung siapa Ustaz. Ini ada Abdurrahman bin Auf, dia malah bingung. Kenapa bisnis saya selalu untung? Bahkan beliau ingin membuktikan tentang konsep rezeki. Beliau borong itu kurma-kurma yang rusak, itu di kota Madinah diborong oleh beliau. Sengaja biar jualannya untung, jualannya rugi gitu. Bisa diterapkan mungkin di Transmart kalau siap Transmartnya nanti. Itu udah ngomong tujuannya rugi gitu. Tiba-tiba teman-teman sekalian, ketika kurma busuk itu semuanya, kurma yang jelek itu diborong sama Abdurrahman bin Auf, terdengar ada wabah di Yaman di mana tidak bisa diobati kecuali dengan kurma fermentasi busuk. Dengan dibeli 2 kali lipat daripada harga kurma normal. Kembali lagi Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin. Subhanallah. Jadi masihkah kita ragu tentang konsep rezeki itu milik Allah? Bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu cuma wasilah. Contoh, Ibunda Maryam di mihrab, ini Al-Quran dia bagikan. Di mihrab, nggak ada yang ngirimin, nggak ada yang ngedatengin. Tiba-tiba disediakan buah-buahan. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, ini buah-buahan siapa yang ngasih? Kata Ibunda Maryam, qalat huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Katanya kita mukmin, muslim, beriman dengan Al-Quran. Al-Quran berbicara konsepnya seperti ini. Itu dari Allah. Di lain sisi, Ibunda Maryam didatangkan oleh Allah langsung, bisa Allah langsung. Seperti janjinya dalam surah At-Tolaq, min haitsu la yahtasib. Tapi dalam satu ketika Ibunda Maryam juga pernah diperintahkan oleh Allah untuk memukul pohon kurma, jatuh rutub kurma basah itu. Artinya satu sisi Allah memerintahkan untuk ikhtiar dengan berupa pukulan, walau para peneliti mengatakan tidak mungkin seorang perempuan bisa menjatuhkan kurma gara-gara dipukul, karena kurma itu satu pohon yang kokoh. Tapi balik lagi bahwa konsep rezeki itu milik Allah, milik Allah. Jadi jangan sandarkan kepada ikhtiar, nanti kita kecewa. Jangan suka sandarkan kepada usaha, nanti kita menyesal. Sudah bayar marketing, digital marketing, sudah online shop jalan, sosmed semuanya support, kok nggak jalan ya? Nggak dapat ya? Ternyata konsepnya adalah bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi kita sang inspirator. Siapapun di antara kita yang ingin mencari teladan, gampang buka biografi Nabi, kita akan temukan tidak ada gelar kebaikan kecuali bersandar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari anak, jazakallahu khairan. Karena biasanya kalau di mall nggak kerasa maghribnya, terang terus seperti ini, ujung-ujungnya Allahu Akbar aja. Fadhil, silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Alhamdulillah, Ustaz, banyak sekali pelajaran yang kita dapat pada sore kali ini. Yang salah satunya paling penting adalah kita harus beribadah seperti apa yang Rasulullah perintahkan. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurangi. Hanya seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang insya Allah hari ini kita dapat door prize. Jadi saya buka kesempatan untuk 2 orang ikhwan dan 3 orang awat. Bagi setiap penanya ada door prize berupa voucher treatment gratis bekam dari Al-Khair Health of Treatment. Ini bekam juga salah satu pengobatan Sunnah. Insya Allah bagi yang mau bertanya silahkan 2 orang awam. Oke, baik.
Bismillah, Punten Ustaz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ila dari asli sini, orang Purwakarta. Saya mau nanya tentang cinta kamuflase, cinta kita kepada Rasulullah yang memang itu pura-pura gitu. Yang insya Allah gitu tuh, para jamaah yang hadir di sini itu hadir karena puncak kerinduan itu udah sampai puncak. Masya Allah. Iya, jadi saya mau nanya begini Ustaz, bagaimana apa sih ciri-ciri manusia yang dicintai balik oleh Rasulullah? Jadi kan kita sebagai umat akhir zaman nih banyak lalainya. Maksudnya orang yang sholat lalai aja itu diberi peringatan, apalagi yang kadang sholatnya bolong-bolong gitu. Tapi dia mencintai Rasulullah gitu. Kalau ngedenger namanya aja langsung salawat, langsung geter gitu hatinya. Nah jadi ada juga gitu kan sahabat Rasulullah namanya Nuaiman. Dia kan pemabuk berat gitu, suka mabuk-mabukan. Tapi dia dicintai Rasulullah karena suka menghibur Rasulullah. Nah jadi maksud saya di sini boleh nggak sih gitu, kita tuh termasuk orang umat yang mencintai Rasulullah nggak sih, walaupun kita masih melakukan dosa gitu. Terima kasih. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita mencintai Nabi harus bersih dari dosa semuanya? Ataukah kita tidak memiliki hak atas cinta ini karena kita masih berdosa? Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya tidak benci dengan pendosa. Yang Rasulullah dan Allah benci adalah dosa. Makanya kenapa Rasul dan Allah dan Rasulullah selalu membuka pintu kesempatan untuk bertaubat. Allah tidak menciptakan surga buat orang yang putih tanpa noda dosa, enggak. Tetapi Allah untuk menciptakan surga bagi para pendosa yang bertaubat, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Sebab seandainya surga itu diciptakan untuk orang yang putih tanpa dosa, enggak ada yang manusia bisa masuk surga. Contoh Allah sebutkan dalilnya di dalam Al-Quran, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang luas langit dan bumi, yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Allah sebutkan ciri-cirinya dalam surah Al-Imran. Pertama, diantaranya kata Allah dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang apabila melakukan dosa dia ingat Allah. Dia langsung beristighfar, dia bertaubat, maka dimasukkan sebagai orang-orang yang muttaqin. Bahkan dialah yang nanti mau mendapatkan warisan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh, saya ambil sahabat satu lagi, namanya sahabat Abu Mihjan. Sahabat Abu Mihjan itu dikenal dengan sahabat pemabuk berat. Saking pemabuk beratnya, di zaman Nabi pernah dicambuk, di zaman Umar juga pernah dicambuk. Bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin delegasi pasukan, orang ini sempat-sempatnya loh mabuk sebelum perang. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kesal orang ini, kemudian mengkerangkengnya gitu kakinya, tidak boleh ikut perang. Sampai akhirnya dibebaskan, kemudian dia ikut perang dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan beliau pun bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yang kotor penuh dosa ini berhak mencintai Nabi? Sangat berhak. Tetapi sejatinya orang yang mencintai, dia pasti berusaha melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh orang yang dicintai dia. Betul? Pasti akan berusaha. Sholat masih bolong-bolong, dia berusaha untuk sholat 5 waktu. Masih jatuh dalam pacaran, dia berusaha untuk menjaga diri. Masih maksiat, dia berusaha untuk terhindar dari maksiat. Adapun jika terjatuh kembali, itu memang sifatnya manusia. Itulah kenapa pintu pertaubatan itu dibukanya panjang. 1 sampai kiamat, yang kedua sampai kematian kita tiba. Maka tutup pintu taubat itu 1 ketika apa? Taubat itu ditutup ketika matahari terbit dan terbenamnya kebalik, artinya kiamat. Yang kedua, yughafir, kalau nafas kita sudah di tenggorokan, sakaratul maut, baru ditutup. Menunjukkan sebagaimana pintu taubatannya juga terbuka luas, itu menunjukkan bahwa peluang kita melakukan dosa itu sangat banyak.
Tapi jangan diambil sebuah kesimpulan, ya udah kita pendosa aja, yang penting kita mencintai Nabi. Toh cinta kita juga nanti akan membawanya ke surga. Itu cinta dusta. Bohong. Karena orang yang mencintai tidak mungkin melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang yang dicintai. Nggak mungkin saya suka sama seorang perempuan, saya melakukan yang membuat perempuan itu ilfil. Bohong nantinya. Pasti akan berusaha melakukan amalan-amalan yang dicintai. Nggak mungkin ya. Jadi sebab itu jangan sampai alasan mencintai maksiat diteruskan, cuma model mencintai Nabi itu namanya cinta dusta atau cinta kamuflase. Karena kalau cinta yang tulus, dia pasti akan berusaha membuat orang yang dia cinta itu bahagia, walau kadang dia melakukan kesalahan untuk membuat itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Boleh kita ke Ikhwan dulu ya. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Jadi teman saya itu nanya, pada zaman Rasulullah dulu ada nggak yang namanya transaksi yang cicilan? Transaksi cicilan. Syukron Ustaz. Masya Allah. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, kredit itu dibolehkan, jadi boleh. Namanya kredit syar'i. Yang tidak boleh itu ada kredit riba. Riba itu tambahannya, maka disebut dengan riba. Riba itu tambahan dalam sisi bahasanya. Tapi orang hari ini membuatnya katanya lebih indah dengan kalimat bunga, padahal riba tetap riba. Nah, konsepnya seperti ini. Di dalam Islam tidak dilarang kredit syar'i. Misalkan saya beli HP harganya 5.000. Kalau cash, saya jual dengan harga 5.000. Tapi kalau teman mau kredit 10 bulan, saya jual dengan 10.000. Untung 5.000 kan. Jadi per bulan angsurannya 1.000. Itu nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah memberikan sanksi ketika terlambat pembayaran. Sanksi itulah walau kecil 1.000 pun disebut dengan riba. Ustaz, tapi saya bayarnya komitmen on time, tidak ada keterlambatan, tetap riba. Karena dari awal akadnya sudah ada, kalau nanti lambat ada denda. Kecuali ketika lambat tidak ada denda, tidak ada penalti dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Ustaz, untungnya dari mana? Lah, untungnya tadi harganya dilebihkan, bayar diangsurkan. Kalau nggak sampai sempat bayar atau nggak mampu bayar, disitulah menggunakan asas maslahat. Dijual itu barang, dibagi dua. Mana yang paling rugi, itu yang banyak mendapatkan uangnya. Sekarang kalau posisinya kredit sekarang, kalau nggak kebayar, ditarik nggak barangnya? Ditarik nggak barangnya? Wih, besar sih kok ngasih kajian di sini sebenarnya. Ditarik nggak barangnya? Rugi, maka ada yang terzalimi. Maka muamalah itu poinnya 3 kadang. Kalau 3 ini nggak ada, insya Allah aman. 1 zalim, 2 riba, 3 goror. Kalau tidak ada 3 ini, insya Allah selamat muamalah. 1 zalim. Zalim itu artinya wad'u syai' laisa fi makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua adalah goror. Goror itu rancu, kayak ngeborong duren di atas pohon, masih segede-gede gini. Saya borong semuanya 10 juta Pak Ustaz. Lebaran malam datang angin badai, rontok semua, rugi nggak? Rugi. Kayak sama beli padi masih nancep gitu tuh, belum dihitung. Pokoknya saya borong 5 juta, besoknya banjir, rugi. Allah sayang, diatur, kitanya yang ngeyel, diakalin. Yang ketiga riba, ada tambahan tadi, termasuk ada riba jenisnya dalam hutang. Piutang itu yang bahaya. Saya utang ini 5 juta, tapi kamu bayarnya gak usah banyak-banyak deh, 5 juta, 100 juta tadi yang riba. Bahkan kalau kita maaf punya teman-teman gini aja nih, ngomong gini, saya utang ini 5 juta, tapi motor antum saya bawa ya, motornya itu riba, gak boleh dipakai. Kalau buat jaminan boleh, tapi gak boleh dipakai. Maka sayang kan, Masya Allah. Yang lucu di masyarakat, ada orang yang gadai tanah, pohon-pohonnya ditebang, buah-buahnya dimakan, rugi nggak coba? Ada yang dirugikan. Uang dari kebunnya saja sudah menghasilkan biaya penggadaiannya. Ini kan kezaliman. Maka teman-teman nggak bisa, hidup ini nggak akan bahagia kalau kita nggak mau dipandu dengan agama. Saya balikkan lagi, back to din, balik lagi ke agama. Solusinya cuma agama. Buat orang-orang yang ngeyel dengan agama, tunggu kiamat terjadi kepadanya. Karena agama ini diturunkan dalam rangka untuk membahagiakan, itu cara Allah memaintenance kita. Jadi nggak usah khawatir ya, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada yang lain? Sebut ada waktu, ada janji sama orang di sini. Silakan, ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana menurut Ustaz dengan orang yang kalau bilang gini, kan kata Ustaz nggak boleh melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi atau menambah-nambah ibadah yang ada di agama kita. Terus dia jawabnya gini, ya udah, yang penting kan niatnya. Terus ini juga baik kok, katanya gitu. Terima kasih. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ada sifatnya mahdhah, tetap, enggak bisa ditambah-tambah. Kalau ini ibadah. Kalau mengimplementasikan hadis atau ayat yang sifatnya umum baru. Kalau yang sudah baku nggak boleh ditambah-tambahin. Nabi di zaman Nabi dilakukan, kemudian ditambah-tambahin, kurang keren nih. Kalau sholatnya kurang khusyuk, gimana kalau akustik kita iringi dengan gitar, misalkan sholatnya biar nambah kekhusyuan. Itu tidak demikian gitu. Maka teman-teman, kalau dalilnya adalah niat yang baik, tidak bisa. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian agar kalian memberikan amalan terbaik. Ahsanukum amala itu dua kriterianya. Dua, amal terbaik itu dua. Ayyakunu shawaban wa ayyakuna khalisan. Pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua harus benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Supaya ibadahnya tidak menyimpang. Karena kalau darinya yang penting niat baik, maaf, perempuan-perempuan penjajah seks komersial pun dalilnya baik. Dia akan katakan, demi menafkahi. Karena kan saya seorang janda, ngelihat ikhwan-ikhwan di sini nggak mau nikahin saya, Pak Ustaz, nggak ada mental buat nikahin, kan saya jual diri aja. Toh niatnya juga untuk memberikan nafkah. Niat boleh baik. Tetapi maaf, kalau caranya salah nggak bisa. Contoh, saya sajikan makanan di teman-teman, niatnya baik, saya ngasih makanan, cuma nyajiinnya pakai kaki misalkan. Tata cara yang keliru akan merusak kebaikan itu sangat baik. Maka jangan modalnya karena udah ikhlas karena Allah, kemudian semuanya merasa dibolehkan, yang penting niatnya baik. Ini hati-hati, hati-hati. Jangan sampai selain niatnya baik, caranya juga harus baik. Contoh misalkan orang pacaran nih, contoh nih. Tapi niat pacaran aku tuh baik loh Pak Ustaz. Jadi gimana supaya menumbuhkan motivasi dalam taklim? Kalau nggak punya pacar kan taklimnya malas Ustaz. Tapi kalau punya pacar, apalagi di Transmart gitu, taklimnya jadi lebih semangat gitu loh datangnya Ustaz. Kira-kira dibolehkan kan niatnya baik untuk menuntut ilmu misalkan? Nggak bisa. Tapi saya jujur Pak Ustaz, pacarannya bersih kok. Sebelum pegangan itu pakai hand sanitizer dulu. Bahkan pacaran aku sehat, sebelum anak jalan itu saja kita jogging bareng gitu, sehat pacarannya enggak. Tetap tidak diperbolehkan. Karena selain niatnya baik, caranya juga harus baik. Jangan sampai bermodalkan niat doang tapi caranya enggak baik, maka tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini juga Allah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mencintai aku, kata Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Maka sebenarnya simpel. Bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja teman-teman ya. Apa ada lagi? Masih ada? Oh, ada. Terakhir coba ya. Masya Allah. Soalnya enak ada teman nungguin ya, coba. Silakan di sini Pak. Bapak baju kuning mau nanya Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus dari Transmart, Pak Ustaz. Masya Allah Pak. Saya mau nanya Pak Ustaz, untuk salah satu kitab cinta Rasulullah kan dengan membaca sholawat ya. Tapi kalau tujuannya ingin mendapatkan sesuatu, misalnya ya kita lihat ada mobil bagus, ada helikopter lewat misalnya Pak Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamatin aja dulu kan seperti itu. Oke. Itu apakah diperbolehkan Pak Ustaz? Atau yang baiknya seperti apa? Terima kasih. Bismillah. Teman-teman ini dibilang Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah membaca hadis tersebut cuma nggak tahu